Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, tentu saja di channel Alkoholik TV. Kali ini memberikan informasi kepada sahabat semua. Ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan di beberapa statement beliau. Salah satunya tadi malam melalui tes and proper test diusulkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Bapak Kapolri yang baru, yaitu Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo. Beliau, saya lihat di biografi, adalah asli dari Manado. Tentu saja pada kesempatan ini Kapolri kita yang baru, Bapak Jenderal, membuat statement. Salah satunya adalah kedepannya itu Polantas, polisi lalu lintas itu hanya mengatur lalu lintas saja, tidak menilang. Tentu saja ini adalah sebuah statement yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini bukan lagi rahasia umum, sahabat, bahwa polisi lalu lintas itu ada oknumnya yang terkadang bisa dinegosiasi gitu. Apabila para yang membawa sepeda motor atau mobil tidak membawa SIM dan lain kelengkapan lain sesuai dengan undang-undang, mereka ditilang. Tetapi biasanya kalau bisa dinegosiasikan, ini dinegosiasikan. Ada beberapa hal yang menarik. Ini barangkali sudah didiskusikan oleh para pakar-pakar hukum, pakar tata negara. Yang pertama, kita sekarang memiliki sebuah TV elektronik yang umurnya seumur hidup gitu. Itu datanya kependudukan dan lain sebagainya, seumur hidup. Lantas ada sebuah pertanyaan. Saya pernah membaca sebuah netizen memberikan pertanyaan, kenapa SIM itu berumur hanya 5 tahun gitu? Kenapa nggak seumur hidup saja? Kan tidak mungkin sekali para pengendara mobil tiba-tiba dalam 2 tahun dia mendapat SIM, tiba-tiba dia tidak bisa lagi membawa mobil, kan tidak mungkin. Artinya hanya saja ada kriteria SIM-nya di warning gitu. Barangkali dengan terjadinya sebuah kecelakaan dan trouble dan sebagainya, atau melanggar kelengkapan lalu lintas lainnya, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm. Tetapi SIM, saya sependapat, itu seumur hidup, satu kali saja membuat SIM. Ini membuat masyarakat kita lebih taat hukum, lebih mematuhi pada peraturan-peraturan yang lain, seperti menggunakan helm yang baik, menggunakan spion mobil dan motor, termasuk menggunakan sabuk pengaman saat menggunakan. Kapolri yang baru memberikan statement bahwa polisi lalu lintas tidak menilang. Luar biasa, kita tunggu. Tentu saja Pak Kapolri ini adalah putra terbaik Indonesia, seorang jenderal, akan membuat kemajuan pada tubuh Polri sebagai pelayan masyarakat. Tentu saja kita masyarakat sangat berharap bahwa polisi mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tribrata, dan salah satunya adalah sebagai pengaman, pengayom, dan pelindung masyarakat. Dan kita juga harus menjadi polisi diri sendiri, yaitu taat dan sadar kepada hukum yang berlaku. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita sambut baik Pak Kapolri. Selamat dan sukses atas terpilihnya menjadi Kapolri Republik Indonesia. Tentu saja ini menjadi energi positif di tubuh Polri yang ke depan ini. Saya mau baca beberapa statement itu. Dan juga pada kesempatan ini, tentu saja saya sering membaca di beberapa media online maupun di media cetak. Itu ada beberapa oknum. Ini saya bingung. Ada oknum anggota DPR ditangkap sebagai pengedar sabu dan pemakai sabu. Ada oknum
kepala desa atau mantan kepala desa ditangkap karena pengedar dan pemakai sabu. Ada oknum pegawai negeri ASN ditangkap karena pengedar dan pemakai sabu. Ada oknum penegak hukum. Nah, ini menjadi sebuah PR besar, terkhusus pada penegak hukum dalam hal ini kepolisian, dan ada sebuah badan yang dibentuk oleh negara, Badan Narkotik Nasional atau BNN. Ini biasanya persyaratan untuk mencalonkan kepala desa, mencalon DPR, ASN lainnya yang sifatnya mengabdi kepada negara, ada persyaratan harus bebas narkoba yang dites di Badan Narkotik Nasional terdekat, misalnya di BNK pada kabupaten atau Badan Narkotik provinsi. Nah, tentu saja saya lihat ini hanya tanda kutip, ini hanya sebentuk formalitas saja. Nah, saya berharap kepada BNN ke depan agar memang benar-benar dipilih oleh dokter khusus dan juga ada pemantau independen yang benar-benar para pemakai narkoba, sabu-sabu atau ekstasi dan lain sebagainya, apabila mereka memang terbukti pemakai, saya kira tidak harus diloloskan, karena ini akan menambah citra buruk terhadap pandangan masyarakat. Kenapa? Salah satunya masyarakat berpikir bahwa tidak ada pembatasan antara para masyarakat yang taat hukum, yang mentaati, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak mengedarkan narkoba dan lain sebagainya, tetapi kesempatan mereka sama dengan orang yang memakai dan mengedar narkoba. Ini efek jerah juga seperti itu. Jadi ke depan apabila ada yang minat untuk menjadi pemerintah desa, DPR, bupati, gubernur, bahkan sebagai aparatur sipil negara ASN, barangkali mereka lebih cenderung menjaga mereka agar terhindar dari bahaya narkoba. Tetapi dengan fenomena yang terjadi saat ini, kita harus sama-sama berusaha. Kenapa ini terjadi? Tiba-tiba 3 bulan atau 4 bulan ternyata mereka memang pemakai narkoba. Bahkan ini bukan menjadi rahasia umum, ada beberapa daerah saya menyaksikan sendiri, mereka seorang pemakai narkoba, pengedar narkoba, tapi karena uangnya banyak mereka terpilih sebagai kepala desa dan terpilih sebagai anggota DPR. Nah, sahabat semua, barangkali ini menjadi renungan kita semua, terkhusus kepada Bapak Kapolri yang baru. Saya harap menjadi sebuah terobosan. Adalah salah satunya narkoba harus benar-benar dibebaskan di negara ini, dan setiap tes narkoba itu memang benar-benar dilakukan secara profesional. Terima kasih sahabat semua, dan semoga ini menjadi inspirasi bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.